Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita masih diberikan nikmat yang sangat besar, mana nikmat kesehatan, terlebih-lebih nikmat iman, sehingga kita merasa nyaman duduk di dalam masjid sambil bermajelis membuat halaqah, yaitu halaqah ilmu. Ini semua adalah patut kita syukuri, karena dengan kehendaknya jualah maka kita dengan mudah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita tidak lupa mengirimkan salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah contoh teladan kita yang patut kita ikuti sampai kita meninggalkan dunia ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini topik yang saya akan angkat adalah berjudul sadar, ya, atau kesadaran. Ya, masalah kesadaran ini adalah masalah yang sangat menentukan, apalagi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 11 dan seterusnya. Mari kita sama-sama melihat. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yas'urun. Wa iza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Qalu, mereka menjawab, innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Maka Allah menjawab, ala innahum humul mufsiduna walakin la yas'urun. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Nah, ini. Jadi persoalan yang menentukan, kalau orang tidak sadar melakukan suatu kerusakan, dia mengatakan dia melakukan perbaikan. Nah, ini. Nah, maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam istilah ilmu psikologi ada dua keadaan kita, di mana sadar dan tidak sadar. Nah, ini waktu sadar dan tidak sadar ini, kita tidak sadar ketika kita dalam keadaan tidur. Berarti ada beberapa jam, dalam 24 jam ini ada beberapa jam kita dalam keadaan tidak sadarkan diri. Ya. Sementara keadaan sadar itu masih dibagi. Ada yang dikatakan alam bawah sadar dengan alam sadar. Perbandingannya antara alam sadar dengan bawah sadar adalah 88% dalam keadaan alam di bawah sadar. Sementara 12% itu dalam keadaan sadar. Jadi lebih banyak berada di bawah alam bawah sadar ini. Alam bawah sadar ini bisa kita lakukan kalau
ada pemicunya. Iya. Jadi harus dipicu baru bisa berkembang. Makanya harus dimotivasi. Ya. Seperti dalam keadaan kurang dia berada di bawah alam sadar itu, dia agak malas ke masjid. Nanti setelah diingatkan, ya, dipicu, baru dia sadar kembali. Ya. Jadi ini. Atau mungkin ada orang yang tidak kuat, yang sudah lemah, dia bisa berlari kencang manakala dia dikejar oleh anjing. Nanti setelah sampai di tujuan baru mengatakan, kenapa saya bisa sekuat itu? Karena ada keadaan. Sama juga ketika orang-orang berada dalam tempat yang sangat baik, bergabung dengan teman-teman baik, akhirnya dia menjadi sadar. Tapi kalau dia terus berteman dengan orang yang tidak baik, maka nantinya dia akan ikut kepada mereka itu. Nah ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keadaan inilah yang perlu kita terus. Itulah pentingnya kita terus memotivasi saudara kita supaya dia bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sebagai motivator terbaik menentukan apabila kita terlambat sadar bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, semua itu diperuntukkan bagi manusia dan manusia punya kewajiban kepada Allah untuk taat dan menyembah kepada Allah sesuai dengan tuntunan yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Maka inilah barangkali yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin sebentar ada tanya jawab atau impan balik atau tambahan. Mudah-mudahan majelis kita ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengambil makna, mengambil pelajaran sehingga semakin hari semakin yakin kita dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kemudian yang ingin saya tanyakan pada malam hari ini, yaitu ada dua hal yang mungkin tidak terkait langsung dengan materi. Yang pertama itu mungkin ini semacam penurunan tensi, karena mungkin tadi materi kita agak tinggi, jadi saya kasih mungkin pertanyaan yang ringan, karena sebenarnya acara kita ini juga dinonton oleh remaja yang biasanya itu kalau saya tanya, mereka biasa mengeluhkan bahwa materinya terlalu tinggi. Jadi ya saya imbangi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terlalu tinggi lah begitu. Ya mungkin juga nanti bapak-bapak kan nanti bertanya pasti tinggi-tinggi juga. Jadi saya coba-coba yang rendah-rendah. Ya, yang pertama itu mungkin kita bisa menyampaikan nasihat kepada remaja, Ustaz, ini. Karena ya sekali lagi beberapa penonton kita remaja, ya, dan biasanya itu remaja, Ustaz, dia bingung bagaimana mau belajar agama, Ustaz. Karena kan sekarang ini katanya banyak, Ustaz, banyak media, banyak ini. Ya, dan ya enggak tahu mau mulai dari mana. Ya, jadi ada yang malas sangat selektif begitu, enggak sembarang dia mau ikut begitu. Jadi mungkin kita bisa kasih solusi pertengahan, karena kita juga
bergelut di dunia remaja, saya kira kita guru, saya kira kita memahami dunia remaja. Jadi mungkin pertama itu bagaimana nasihatnya untuk anak-anak yang bingung mau belajar agama itu mulainya harus dari mana? Karena ada yang bilang mulainya dari hati dulu, ada yang bilang mulai dari apa dulu, jadi bingung. Jadi mungkin ada nasihat dari kita. Yang kedua yang saya mau tanyakan terkait dengan tadi menasihati itu, ada yang mengatakan bahwa ya kita ini katanya misalnya kita rajin ke masjid, kita rajin misalnya ikut pengajian, kita rajin macam-macam misalnya. Tapi orang di sekitar kita itu kita tidak ajak. Misalnya kita ke masjid, kita jalan saja. Tidak pernah kita ajak orang ini di sekitar kita itu. Misalnya mereka lalai misalnya. Katanya kita juga yang menanggung dosanya. Apakah seperti itu, Ustaz? Jadi apakah memang kita ini sebagai muslim punya tanggung jawab sosial? Ya, dan apakah memang itu harus misalnya kita ke masjid, kita singgah dulu ajak orang begitu? Ataukah ada mungkin cara lain supaya kita menghindari tanggung jawab ini? Kalau memang ini betul, karena ada yang mengatakan begitu, bahwasanya bisa saja itu orang beriman masuk neraka, orang rajin sholat masuk neraka, orang rajin ini masuk neraka karena dia tidak peduli sama orang di sekitarnya. Dia mau masuk surga sendiri. Jadi ini yang masuk neraka ini minta tanggung jawab di akhirat. Kenapa kau tidak panggil saya? Jadi kira-kira bagaimana solusi supaya terhindar dari itu? Apa kita harus mengajak secara langsung satu-satu seperti itu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustaz, saya tidak bertanya, hanya minta pemahaman saja. Karena ini kan ayat, tidak ada lagi bantahannya. Hanya kita kan kepingin mendalami. Kata-kata tadi mengatakan dilarang mengadakan pengerusakan di bumi ini. 82% daripada alam ini adalah akibat manusia barangkali pengerusakan, dan 12%. Jadi saya tidak bertanya di luar tema. Yang saya ingin mendalami di sini, minta pendalaman, contoh-contoh apa saja yang dimaksud itu pengerusakan. Karena menurut saya, manusia di zaman sekarang ini, menurut saya, bukan membantah ayat, dia tidak merusak, malah memperbaiki. Memperbaiki, membuat bendungan untuk kemaslahatan manusia, membuat gedung-gedung tinggi untuk kemaslahatan manusia, membuat pertanian yang bagus, membuat irigasi yang bagus. Jadi mohon memberikan kepada saya pemahaman tentang pengerusakan itu. Satu. Kedua, Pak Ustaz tadi menceritakan tentang kesadaran. Saya teringat dulu waktu mahasiswa tingkat 1, itu namanya psikologi komunikasi massa, dan bahasa ilmiahnya itu sanon bulan. Saya masih ingat sanon bulan, alam di bawah sadar. Ya, alam di bawah sadar ini ya seperti yang dicontohkan tadi, bagaimana mengklasifikasi yang mana sadar, yang mana tidak sadar. Itu agak 11-12 saya rasa. Jadi ini juga minta sedikit wejangan dari Pak Ustaz. Kira-kira bagaimana itu yang terkait dengan ayat-ayat tadi. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga tidak bertanya ini. Hanya mengemukakan ini ketakjuban saya ini dengan ayat yang Ustaz bacakan tadi ini. Karena ini sama-sama dimulai wa iza qila. Kemudian ditutup dengan yang mirip tapi menggunakan kata yang berbeda. Yang tadi dikatakan walakin la yas'urun. Yang kedua itu dimulai juga wa iza qilum walakin la ya'lamun. Jadi yas'urun dan ya'lamun. Allah menempatkan ini pada kalimat yang mirip, tapi dua kata yang berbeda. Jelas ada perbedaan di sini. Kalau kita lihat konteksnya di atas ini berkaitan dengan perusakan, jadi fisik, berarti sudah berbuat. Jadi yasurun itu adalah suatu perbuatan yang di luar sadar. Sedangkan di bawah itu masih bersikap pengetahuan, jadi belum action.
diingatkan untuk beriman. Apakah akan beriman seperti orang-orang bodoh itu? Dia yang bodoh tapi dia tidak tahu. Nah, sedangkan kalau yasurun itu sudah menyangkut perbuatan, sudah action, sudah fisik. Maka didahulukan itu. Didahulukan ini peringatan tentang merusakkan. Kan dia tidak sadar seperti yang Pak Andi bilang itu. Dia tidak sadar. Dan dia menganggap dia berbuat baik. Dia bikin bendungan. Bikin gedung-gedung. Tapi kita harus ketahui bahwa itu ada lingkungan yang boleh jadi itu merusak lingkungan. Ya. Jadi dia menganggap dia berbuat baik, tapi merusak lingkungan. Nah, amdalnya mungkin tidak jalan ya itu. Karena banyak orang menganggap gedung-gedung itulah pembangunan. Saya baru-baru ini kan bawa anak-anak ke Malaysia. Itu bukan dia membangun gedung, tapi membuat taman dengan tanaman pohon-pohon dari berbagai penjuru dunia itu. Jadi dia membangun, bukan gedung dia bangun, tapi taman dia bangun. Dan itu menjadi terkenal. Turis-turis itu datang ke situ menjadi sumber devisa. Itu ya. Jadi ada beberapa hektar itu dia buat memang untuk. Nah, inilah makna pembangunan ini. Banyak yang menganggap pembangunan itu selalu fisik. Selalu fisik itu. Itu dianggap pembangunan. Padahal pembangunan itu bagaimana dia bisa mensetarakan, memberikan kemaslahatan kepada lingkungannya. Nah, seperti contoh itu tadi itu. Justru menata taman dengan berbagai tumbuhan itu justru menarik dan memberikan kesejahteraan. Orang lari-lari di situ datang ke sebandingkan dengan kota kita di Makassar, hampir tidak ada taman di sini. Karena selalu orientasinya itu bangunan-bangunan. Ya. Ada beberapa taman peninggalan Belanda itu, tapi itu saja. Selalu. Bahkan ada jalanan di Rumah Sakit Faisal itu yang 2 jalur sudah dibangun gedung-gedung. Ya ini barangkali jadi makna pembangunan itu, perbaikan itu tidak selalu ke fisik itu, tapi justru kadang-kadang yang non fisik itu yang itu saja Ustaz ya. Tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Pak Ustaz membicarakan tentang masalah kesadaran. Masalah kesadaran. Ada istilah pepatah yang mengatakan bahwa buah yang jatuh dari pohonnya, buah yang jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, ada seorang anak, memang orang tuanya suka peminum, penjudi apa, tapi anak ini ternyata berhasil. Dia berhasil, punya prestasi apa segala macam. Jadi saya pertanyaan saya ini, apa yang mendasari anak itu sampai bisa berubah melebihi daripada orang tuanya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi pertanyaan tadi luar biasa. Pertama dari Pak Iqbal tentang remaja. Jadi sebenarnya ini tidak terlalu tinggi. Ya, kesadaran itu ada namanya balik. Ya, itu berarti sudah sampai, sudah waktunya. Cuma masalahnya adalah teman bergaul. Ya, tadi ada Bapak singgung tentang ada pepatah buah tidak jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tapi sekarang itu sudah berubah zamannya. Karena interaksi antara orang tua itu dibandingkan interaksi dengan gadget kita itu sudah luar biasa. Sangat sedikit. Orang tua hanya ketemu anaknya, ya mungkin beberapa jam saja, kemudian dia pergi lagi bekerja. Ya. Bahkan ada orang tua tidak pernah berbicara sama anaknya karena dia pergi ketika anaknya belum bangun dan dia datang ketika ya, anaknya sudah tidur. Itulah keadaan sekarang. Makanya mungkin caranya ya banyak alternatif. Tapi kalau saya ditanya itu anak-anak harus dibujuk.
dibujuk, kemudian kita jaga pertemanannya, apakah dia berteman dengan orang-orang baik, orang-orang yang rajin ke masjid. Kemudian tadi ada pernyataan begini bahwa banyak remaja pilih-pilih, pilih-pilih ustaz atau pilih tempat pengajian. Biarkanlah mereka memilih. Yang penting ada pilihannya. Yang jadi masalah kalau milih-milih dan tidak ada pilihannya satu pun, ini yang jadi masalah. Jadi tinggal kita ikuti anak-anak ini supaya dia mau betah mengaji. Ya. Kalau awalnya mengaji, bacanya, Arabnya mungkin ditingkatkan lagi supaya dia mengerti arti setiap kata dalam Al-Quran itu. Dan setelah mengerti, yang berikutnya adalah tinggal menunggu apa yang Allah ilhamkan kepada dia. Karena sudah mengerti, Allah beri paham kepada mereka. Jadi tentang makna. Kalau arti, mungkin kita harus belajar. Tapi kalau makna, itu banyak pengaruhnya kepada kehidupan di mana kita bergaul. Jadi kita tidak perlu risau, terlalu risau. Yang penting kita menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti kita khawatir dengan keadaan seperti ini, semua orang harus khawatir. Iya. Semua orang harus memikirkan, karena ada perintah Allah. Ku ampusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu. Jadi kita tidak akan pernah berhenti khawatir. Iya. Kapan kita berhenti? Ya kalau kita sudah meninggalkan dunia ini dan Allah Subhanahu Wa Taala menempatkan kita di tempat yang terbaik. Nah itu. Kemudian kita tidak boleh bosan. Kalau istirahat boleh. Kalau capek mungkin kita istirahat. Tapi jangan pernah berhenti untuk belajar agama. Karena Rasulullah sampaikan, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Artinya tidak ada batasnya. Berapapun umur kita, apalagi kalau remaja. Ya. Jadi perlu, sekali lagi saya ulangi bahwa remaja ini harus menjadi prioritas kita. Karena dialah generasi pengganti kita nanti. Kalau tidak, agama ini akan ditinggalkan. Ya. Agama ini tidak akan diabaikan. Ya. Quran ini tidak akan diperhatikan lagi. Nah, makanya kita terus-menerus mengajak. Kemudian, apakah tadi ada pertanyaan, apa kita berdosa kalau kita tidak mengajak orang lain setiap kita melewati masjid, apa kita berdosa? Mengajak itu tidak selamanya verbal, tidak selamanya ngomong. Cukup memperlihatkan, kita lihat Assalamualaikum saja kepada orang itu sudah, bagi orang yang sudah paham, dia mengerti bahwa dia mengajak saya. Iya. Jadi tingkat kepekaan orang berbeda-beda. Ada orang cuma disapa saja dia sudah tahu bahwa saya ini sebenarnya sangat diharapkan untuk ikut ke masjid umpamanya. Tapi ada juga memang harus kita ngomong betul. Karena sudah berkali-kali. Ya, seperti itu. Jadi kita lihat keadaan, lihat situasi. Nah, kemudian tentang kesadaran tadi mungkin sudah dijawab Pak Haji, tapi boleh saya tambahkan bahwa makna itu tidak selamanya kerusakan itu kerusakan fisik, tapi adalah kerusakan di mana ketika manusia itu tidak taat kepada Allah. Itulah kerusakan yang paling membahayakan. Ya. Kalau iman yang rusak, ini makanya di sini sebenarnya golongan orang-orang yang munafik. Ya, munafik itu kalau di Al-Quran dikatakan tempatnya lebih asfala minan nar, neraka paling bawah tempatnya. Kenapa? Karena dia sebenarnya tahu, cuma pura-pura tahu, pura-pura tidak tahu. Tadi itu dikatakan saya ini membuat perbaikan, padahal dia membuat kerusakan. Berarti dia sengaja karena dia sudah tahu informasi. Ya. Jadi orang seperti ini sebenarnya orang-orang pintar. Dia digolongkan kepada mukazzibun, orang-orang yang mendustakan. Dia tahu tapi dia dustakan. Nah ini.
Jadi maknanya sebenarnya ini banyak. Jadi ulama yang paling paham kita ini kan orang baru belajar juga. Jadi bukan berarti bahwa tahu segala-galanya. Jadi untuk menjelaskan lebih rinci itu ya, bisa juga kita buka tafsir. Kalau kita mau lebih paham makna Al-Quran itu, buka di tafsir. Di tafsir itu akan menjelaskan kaitan-kaitannya antara ayat dengan ayat. Khususnya tafsir Ibnu Katsir itu, ayat ini akan menjelaskan ayat lain. Mungkin kita dapat rujukan di situ. Ya, jadi kalau kita ingin mendalami, jadi tingkat pemahaman yang tertinggi itu adalah di tafsir. Kalau ini hanya sepintas saja, ya sekedar ingin kita menjadi peringatan buat kita, ya, peringatan seperti yang di ayat yang terakhir saya bacakan tadi itu di Al-Fajr, bahwa nanti manusia itu pada akhirnya sadar semua, tidak ada yang tidak sadar, tapi dia terlambat. Ya, terlambat karena nanti sudah diperlihatkan siksaan, baru dia, oh ini yang dulu saya sudah dengar ini, tapi saya tidak mau ikuti. Ini masalahnya. Jadi nanti orang yang tidak mau sujud kepada Allah waktu di dunia, dia terpaksa sujud, berjalan. Ya, kalau orang yang benar itu, orang yang akan masuk surga, dia berjalan tegak. Tapi orang yang mau dimasukkan ke dalam neraka, dia merangkak dengan muka di bawah. Mukanya diseret dia. Jadi berjalan pakai muka. Itu tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Berjalan pakai muka. Kita bisa mungkin lihat bagaimana jalannya itu siput. Siput berjalan. Itu matanya dua depan seperti itu. Jadi kenapa diperlakukan seperti itu? Karena di dunia dia tidak mau sujud. Sujudkan pakai ini. Kita sujud. Nikmat sekali. Terasa dekat kepada Allah. Nanti di akhirat tidak mau sujud. Harus sujud. Bahkan berjalan pakai muka. Itu. Jadi dunia dan akhirat ini ada beribarat cermin. Apa yang tidak dilakukan di dunia, ada balasannya. Ada ajruhum, imbalannya, balasannya. Iya. Jadi luar biasa ini. Jadi kita tidak bisa mengambil kesimpulan sebelum kita baca semua ini, karena banyak isinya di dalam. Semua aspek kehidupan kita ada semua di dalam Al-Quran ini. Tinggal di sisi mana kita ambil, di bagian mana, itu beda-beda seseorang. Ya, bergantung dari kecenderungan seseorang. Seperti amalan. Selain amalan sholat 5 waktu, ada yang lebih cenderung puasa Senin Kamis, ada tahajudnya dia jaga, ada zikirnya, ada taklimnya, seperti ini. Jadi bergantung kepada kecenderungan kita, kesukaan kita, yang kita mau. Ya. Jadi macam-macam. Jadi Allah itu tidak memberi beban. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi standar jangan tinggalkan. Sholat 5 waktu itu tidak boleh dikurangi sedikit pun. Yang lainnya boleh ditambah, dan boleh dikurangi kalau umpamanya kita tidak sanggup. Yang banyak. Bahkan ada teman saya itu, dia naik umrah sudah 18 kali. Kemarin saya ketemu di bandara. Bilang, weh berapa kali ini Pak? 18 kali. Banyak-banyak, jadi bisa dia tinggal gitu. Ya, jadi sesuai dengan kemampuan kita. Tapi jangan tinggalkan perintah wajib itu. Jadi yang sunnah silahkan berbuat sebaik. Jadi itu nanti di zaman akhirat kesadaran itu berarti sama dengan penyesalan. Ya, itu. Penyesalan. Iya, penyesalan. Ya. Baru sadar. Oh iya, bukan penyesalan namanya. Iya. Baru sadar, tapi dalam artian tidak ada gunanya. Itu yang disebut penyesalan. Dengan kata lain penyesalan. Iya. Kesadaran di sini arti kesadaran yang tidak berguna. Iya. Kesadaran yang terlambat. Jadi beruntunglah kita berkumpul sama orang-orang yang selalu menggunakan pikirannya, akalnya, hatinya, supaya taat kepada Allah, kesadaran namanya. Nah, saya kira itu. Ya. Hadis Nabi begini, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi itu jawabannya, manusia yang terbaik adalah yang paling bermanfaat.
Bahkan di dalam manfaat itu kadang-kadang ada juga mencari manfaat, ada juga mudarat. Contoh, manfaatnya bangun jalan tol. Banyak orang yang tanahnya diambil. Yang itu yang jadi masalah kalau tidak dibayar. Kalau tidak ada ganti rugi, kalau ada ganti rugi, insya Allah akan dianggap itu perbaikan. Tapi kalau tidak ada ganti rugi, dunianya baik, akhiratnya yang rusak. Dibangun jalan tol, tapi tanahnya orang diambil tanpa ganti rugi. Kelihatannya memang bangunannya secara fisik duniawi bagus karena dinikmati oleh orang. Tapi ada kaitannya dengan orang yang diambil tanahnya tanpa dibayar. Ini akan rusak akhiratnya ini. Jadi yang kita mau itu dunia dan akhirat berjalan seiring sejalan. Ya, jadi cocok yang kita sebenarnya luas sekali itu kalau itu yang dibahas. Tidak akan tuntas. Pasti banyak pendapat karena banyak pengalaman. Ya, pengalaman itulah yang menyebabkan kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi cocok itu. Saya tidak membantah sama sekali. Saya setuju dengan. Jadi bermanfaat dari sisi manfaatnya. Kenyataannya orang cari manfaat ada juga sisi mudaratnya, tapi diminimalisir. Iya. Jangan sampai mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Itu yang dikhawatirkan. Jadi orang pertimbangkan. Pada akhirnya orang akan mengatakan, kan dunia memang akan hancur gitu. Tapi jangan dihancurkan sebelum waktunya. Allah yang tahu itu waktunya. Kalau itu gempa bumi, tundam itu berarti Allah yang sudah takdirkan seperti itu. Yang membuat kerusakan seperti hutan diteban. Begitu datang waktu menebang hutan tidak disadari, wah bagus ini dapat kayu besar. Begitu hujan baru sadar banjir nih. Itu banjir. Itu berarti masih mengambil pelajaran. Tapi kalau sudah ada korban, itu. Jadi panjang ini kalau dibahas. Ini umum sekali ini. Jadi ya, mungkin yang lebih ahli lagi memahami ayat-ayat ini. Tapi yang jelas kita sudah ada semangat untuk belajar. Itu. Kalau sudah ada semangat belajar, itu bagian dari kesadaran. Sadar nih mau. Sudah tertarik. Lebih tertarik ini daripada suara musik. Alhamdulillah. Jadi kita telah mendengarkan atau saling berbagi di tempat ini. Banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Tinggal bagaimana kita istiqomah mengamalkan. Ingat bahwa untuk mengamalkan satu perintah Allah itu ada makhluk yang tidak senang, yang selalu mengganggu supaya kita tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itulah setan yang selalu mengganggu supaya kita tidak melaksanakan perintah Allah. Allah katakan innas syaitana lakum aduwwum mubin. Dia musuh yang nyata dan tidak akan pernah menjadi teman sampai kapanpun. Itu yang perlu kita sadari, bahwa setan itu sebaik-baik dia membujuk-bujuk, dia tidak akan pernah menjadi teman. Dia pasti akan mencelakakan kita. Maka satu-satunya jalan terbaik adalah selalu berlindung kepada Allah. Pada saat setan berbisik atau menguasai kita, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa menjadi pemenang. Ya. Pemenang selalu memenangkan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah berikan kita sifat istiqamah. Kita lanjutkan ini walaupun kelihatannya kita sedikit, tapi akan besar pengaruhnya jika kita bersungguh-sungguh. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat-Nya. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.